Baik, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, anak-anakku, kita mengucap syukur kalau pada minggu ini setelah hari kelahiran Tuhan Yesus kita peringati kelahiran tanggal 25, kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di dalam kebaktian syukur kita pada minggu pagi hari ini, masih dalam nuansa dan Natal. Kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersuka ria. Marilah kita memuji Dia, memuji untuk kebesarannya. Pujian nomor 55. Hai, mari. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang telah memberikan akan dirinya untuk mau sengsara untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan kuasa Engkau. Jadikan Tuhan ibadah kami untuk kemuliaan bagi nama Engkau, karena Tuhan sucikan kami semua dari segala kelemahan kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan kiranya menjadikan ibadah kami, hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi nama Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan sepenuhnya ibadah ini. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, serta saudara-saudara semua yang ada di rumah. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan pujikan Hai Dunia Bersukalah nomor 59. Biar menjadikan sukacita kita di hari-hari ini, bahkan terus di dalam setiap kehidupan kita. Hai dunia bersukalah. Tuhan, Tuhan, Tuhan,
Juru Selamat kita telah datang ke dunia dan telah menyelamatkan kita, di mana kita memperingati akan kelahirannya. Pada hari itu dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Karya Tuhan telah terjadi untuk kita. Yesus telah turun ke dunia, dan karyanya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, menyelamatkan kita dari dosa kita semuanya. Dan dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Tatamu kau tinggalkan. Pujian nomor 57. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari, tatamu kau tinggalkan, menjelma menjadi manusia di seluruh kota tempat ada pagi hari. kita telah kembali mendengar firman Tuhan tadi, ada suatu karya yang luar biasa yang terjadi untuk umat manusia. Ketika Sang Immanuel yang kemarin minggu kita renungkan bersama-sama, bagaimana Allah yang menyertai dalam kehidupan kita, tetapi
Tetapi saat di mana ini kita memperingati ataupun hari-hari di mana kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, yang terus harus kita ingat ketika malaikat Tuhan mengatakan Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami kembali datang. Kami rindu terus untuk belajar firman-Mu dengan segala keterbatasan kami, khususnya kami sebagai hamba Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon nikmat Tuhan, Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan juga berikan kepada saudara kami yang mendengar firman Engkau. Biarlah firman Engkau tidak sia-sia ketika kami bersama-sama satukan hati, membuka hati pikiran jiwa kami untuk belajar, mau merenungkan firman Engkau, sehingga firman Engkau boleh menjadikan berkat di dalam iman kami untuk semakin kuat. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk belajar firman-Mu dan berserah. Amin. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika firman Tuhan dikatakan di sini, Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang terus perlu kita garis bawahi. Apa tujuan, apa makna, apa hakikat, apa inti daripada kelahiran Yesus? Apakah Yesus lahir hanya seperti kita? Kadang-kadang kita juga tidak tahu kalau kita merenungkan saat ini, kenapa Tuhan punya rencana saya ada di dunia ini? Oh, Tuhan punya rencana. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Kita saat ini ada, kita saat ini bekerja, kita saat ini hidup. Kita mengucap syukur karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Dan tujuan kita adalah sekarang, pokoknya iman kita tetap terus kita pegang sampai Maranatha. Tetapi Kristus yang lahir pada waktu itu ada suatu rencana. Jadi kalau dikatakan inti daripada kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini, inti daripada bayi Yesus lahir ada di dunia ini adalah untuk memulihkan relasi ataupun hubungan. Relasi itu berarti menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan, di mana relasi yang saat itu sudah hancur antara Allah dengan manusia, di mana manusia senantiasa menghancurkan akan relasi itu. Nah, inilah inti daripada kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, memulihkan kembali relasi itu. Memulihkan kembali relasi itu yang berarti adalah yang sudah rusak itu antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan manusia. Bagaimana relasi yang terjadi ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa? Indah persekutuan mereka. Tetapi ketika mereka sudah di dalam dosa, di manakah engkau ada? Hai Adam, kamu di mana? Tuhan, aku takut. Tuhan, aku malu. Tuhan, aku tidak ingin bertemu denganmu. Tuhan terus mencari mereka. Mulailah dengan keturunan mereka yang mereka congkak, kakak adik, Kain dan Habil. Akhirnya terjadilah relasi yang hancur di antara umat manusia. Nah, kalau kemarin hari Jumat kita belajar bersama-sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasih itulah yang mendasari
akan turunnya Yesus ke dunia ini. Kasih, saya pernah menyampaikan ini, kasih. Karena aku sayang, inilah hidupku. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah di dalam Yesus Kristus mau menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Nah, pemulihan kembali relasi ini menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tadinya ditutupi oleh dosa, ditutupi oleh kesalahan kita. Akhirnya terjadilah keharmonisan kembali. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati kita. Kita boleh menghadap hadiratnya dengan doa kita. Kita boleh menghadap hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita boleh datang ke hadiratnya dengan hidup kita, dengan persembahan kita, dengan karya kita. Tidak lagi tersekat dengan tembok dosa dan kelemahan kita. Dia yang akan menyelamatkan, saat ini dikatakan Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, kelahiran Tuhan Yesus memberikan menjadi memanifestasikan kasih-Nya untuk kita. Kedatangan Tuhan Yesus adalah bukti manifestasi daripada kasih-Nya kepada kita. Manifestasi itu perwujudan perasaan, sebuah perwujudan sebagai suatu penyataan perasaan. Jadi ketika aku mengasihi kamu, bukan hanya kata-kata saja, tetapi buktinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kita ini, buktinya apa? Wujudnya apa? Yesus mau datang. Ketika kemarin juga kita merenungkan, Yesus datang untuk semua orang. Dia datang dalam pribadi Yesus yang lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf, yang adalah hanya tukang kayu. Dia lahir bukan di rumah yang normal, tetapi di kandang yang hina. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada seluruh orang, seluruh manusia, sehingga mereka tidak canggung untuk datang kepada-Nya. Puji nama Tuhan. Perwujudan kasih-Nya telah diberikan untuk kita dengan lahirnya, datangnya, hadirnya Yesus di kandang yang hina ini. Kita mengucap syukur karena kita boleh memiliki akan kasih Allah. Dosa kita telah dihapus. Ia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sekarang apakah manifestasi, apakah kasih kita untuk Allah yang ingin kita wujudkan? Kita ingin memanifestasikan kasih kita kepada Allah dengan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Biarlah masa-masa hari-hari, saat-saat kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati akan terus menumbuhkan akan kerinduan kita untuk memanifestasikan kasih yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita. Kita kembali untuk mengasihi Allah. Kita mewujudkan kasih itu dengan kesetiaan kita sendiri. Kita wujudkan kasih Allah itu. Kita ingin juga wujudkan dengan kita terus mengasihi akan sesama kita.
saudara-saudara kita, terlebih keluarga kita, sehingga kelahiran Tuhan Yesus terus kita renungkan dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita mensyukuri itu, dan mari kita terus mewujudkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, dengan kita juga mengasihi Allah dan mengasihi sama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan keluarga kita sekarang dan selama-lamanya. Biar kita terus untuk mencintai Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur walaupun dalam waktu yang singkat kami boleh merenungkan firman Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus membuka akan hati kami, pikiran kami, sehingga firman Engkau tidak akan sia-sia. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mempraktekannya dan melakukannya, untuk kami terus melihat bagaimana kasih Allah yang telah Allah berikan kepada kami. Biarlah kami juga terus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih itu tidak hanya di dalam ucapan saja, tetapi kasih terus kami wujudkan dalam kehidupan kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita akan berdiri, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berdiri dan kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
surga, saat ini kami terus menyerahkan akan negara bangsa kami untuk dapat keluar dari pandemi ini. Tuhan terus tolong. Tuhan terus berkati juga untuk tim medis, dokter, semua perawat, kru, pejabat, bahkan semua yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan memberkati mereka. Tuhan membackup mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini. Tuhan terus juga berkati saudara kami yang terpapar. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kuasa Tuhan untuk mereka. Tuhan juga lawan bangsa ini untuk kami tertib dan mau mematuhi apa yang pemerintah kami canangkan dan putuskan Tuhan. Untuk kami juga bersama-sama membantu untuk pemerintah kami dapat mengeluarkan bangsa ini dari pandemi ini. Seluruh aparat penegak hukum khususnya Tuhan terus berikan hikmat kemampuan sehingga Tuhan mereka tetap dapat menjaga akan negara kami dalam kedamaian, kerukunan, keadilan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami semua, baik kami yang ada di gereja, saudara kami yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat Engkau, baik berkat kekuatan iman, Tuhan terus tambah, berkat kecukupan, Tuhan memberkati dengan kelancaran, dengan kesuksesan, dan dengan segala penyertaan Tuhan di dalam aktivitas pekerjaan kami semuanya. Tuhan juga berkati kesehatan kami semuanya. Tuhan terus memberikan sukacita yang lain Tuhan untuk kami semuanya. Terlebih untuk ayat serahkan kuasa Tuhan memberkati. Tuhan juga berkati setiap keluarga-keluarga kami semua. Biar Tuhan memberkati dengan kasih-Mu yang mau dari semua, sehingga damai sukacita sejahtera ada dalam setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Berkati anak Tuhan, wanita dalam pertumbuhan di sini, remaja, pemuda-pemudi dalam studi dan kuliah, ke depan pekerjaan, rumah hidup yang diserahkan dalam kuasa Tuhan. Lalu masa lalu terus kami serahkan dalam kuasa dengan gereja yang Allah. Anak Tuhan sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa khususnya untuk saudara kami yang minggu ini berulang tahun, bahkan minggu kemarin juga berulang tahun. Tuhan berkati Pak Sugeng Putri yang menjadi kandidat, Tuhan juga berkati ketika Tuhan memberikan akan usia yang lama. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan juga terus berkati akan Jordan. Tuhan juga berkati ketika Tuhan akan tambahkan dengan usia yang baru. Tuhan akan terus berkati dengan segala yang menjadi perlindungannya, dan sejahtera Tuhan, damai Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati. Begitu juga Hussein dengan serahkan kuasa Tuhan juga berkati. Tuhan campur di dalam kehidupan bersama dengan suami dan anak. Tuhan berkati di dalam karyanya. Tuhan senantiasa melimpahinya dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka yang ulang tahun ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Memberkati mereka semua dengan sukacita, dengan sejahtera dan damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan kalau saat ini Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing yang ada di tempat ini, dan saudara kami yang ada di rumah, dalam segala aktivitas kami hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Berkat rahmat dan damai serta yang daripada Allah, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta sekutu yang daripada Roh Kudus yang bercurah